Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ustaz, para asatidz, para habaib ingkang minulya yang sama-sama kita hormati, para asatidz, para kiai wonten ing dalem wadah paguyuban Wonosobo ingkang minulya panjenenganipun kagem Gus Hakim, Gus Lutfi lan ugi para Gus Kiai sanesipun Kiai Ahmad Mustafa Al-Habib Ali Al-Qujban Jamaah Maulid Simtudurar, yang kesemuanya beliau-beliau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, Allah panjangkan umurnya dalam sehat afiat penuh barokah abah juga, dan mudah-mudahan kesemuanya kita bisa ngambil ilmu dan nasihat manfaat daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Para pengurusi daripada majelis-majelis ilmi, pengurusi wadah paguyuban dan juga Jamrud Dinner, alhamdulillah hadir senantiasa menemani kita. Beliau akhirnya billah Gus Mutakin beserta kepengurusannya dan tokoh sesepuh yang hadir pada malam hari ini, yang alhamdulillah kami haturkan terima kasih, ahlan wa sahlan bi hudurikum, yang mudah-mudahan langkah kaki dengan semuanya Allah catat sebagai amal kebaikan, rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Segenap teman-teman dari Jamrud Dinner, pengurus dan sebagainya, Mas Sulis, Mas Ahmad, Mas Idu, dan teman-teman yang lain yang kesemuanya, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang ikut streaming via akun-akun yang ada di Muhibbin Nabi, yang kesemuanya mudah-mudahan terlimpah rahmat dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman daripada majelis Muhibbin Nabi, para guru, para dewan guru, dan juga para guru-guru yang ikut mempersiapkan daripada acara rutin malam Sabtu majelis ta'lim Muhibbin Nabi, yang kesemuanya mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, berikan kesabaran dan berikan kekuatan untuk sama-sama belajar mensyiarkan daripada syariat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal-amal mereka, amal-amal beliau-beliau semuanya Allah catat sebagai amal jariah, Allah catat sebagai amal kebaikan, dimudahkan segala urusannya di dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang hadir pada malam akhir ini, yang kesemuanya terlimpah rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan adalah manusia-manusia terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terpilih? Karena tidak ada satu kekuatan daripada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dicintainya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, di antara tanda-tandanya adalah gampang orang tersebut melakukan daripada kegiatan amal-amal soleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling agung. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan kita sering tambah terus hati kita, punya hati yang senantiasa bersyukur, senang atas nikmatnya Allah, Allah tambah terus daripada nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam terlimpahkan pula kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa sedang belajar mencintai beliau di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada al-babu tsalits asyara fi fadilatis shaum. Kemarin sudah sama kita baca
fi fadilatil amaim, keutamaan orang memakai imamah. Hari ini kita bahas keutamaan orang yang melakukan puasa. Terkhusus ini adalah puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, ini ada sabda Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita umatnya, akan tetapi mengutip daripada kalamnya Allah. Beliau bersabda, qala Allah taala, redaksinya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berubah hadis, maka disebutnya hadis qudsi. Hadis yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak di Al-Qur'ankan, tidak ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada di dalam hadis, maka disebutnya hadis qudsi. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saum itu untukku. Ibadah saum itu adalah ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah punya janji, wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang yang saum, khusus daripada saum di bulan Ramadan. Ganjaran yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan saum. Hadis qudsi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi, untuk orang-orang yang berpuasa, farhatani, maka mereka itu mempunyai dua kebahagiaan. Yafrahu bihima, kebahagiaan yang mereka punya keduanya yaitu farhatun inda iftarihi, yaitu kebahagiaan orang yang berpuasa ketika datang iftar, datang berbuka puasa. Kan enak tuh, dari pagi nunggu siang, nunggu sore, yang ditunggu apa? Orang untuk berbuka. Kita sudah siapkan bukanya, jadwalnya itu maghrib jam 6 kurang 5 menit. Akan tetapi jam 4:30 di dapur kita sudah komplit. Yang rujak ada, yang sop buah ada, yang biji salak ada, nasi uduk ada, sate kambing ada, sate bebek ada, sate kebo kalau ada mungkin diadain gitu. Padahal yang makan berapa orang? Bapaknya, emaknya, anaknya 2, 4 orang itu. Jam 4 udah nyiapin, jam 3 itu udah keliling Kemayoran, cari ini, cari sop durian di Kemayoran, nanti ke Diom, cari sop buah, nanti balik ke bundaran apa namanya, Bendungan Jago, cari gorengan. Di situ nemunya baru gorengan singkong goreng, wah masih ada kurang, ya, cari lagi ke Serdang, cari tahu isi, yang isi sambal sadis gitu. Masya Allah, ya? Tapi setiap hari itu nggak bosan begitu. Saking gembiranya mempersiapkan diri untuk bagaimana kita senang, gembira
ketika datang waktu iftar, datang waktu berbuka. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan orang yang berpuasa yang pertama kecuali itu menunggu waktu berbuka, datangnya waktu berbuka. Maka akan berbeda. Walaupun orang tersebut ikut berbuka puasa, ikut makan apa-apa yang disediakan oleh orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak puasa. Lihat, kalau ditanya, kalau mau jujur, pasti dia mengatakan ada sesuatu yang janggal juga. Ah, biasa-biasa aja gitu. Mau seneng nggak? Ah, biasa-biasa aja. Oh, orang yang nggak puasa gitu ya. Kalau kita mah seneng banget gitu ya. Tuh, hidangan yang begitu banyak kita siapkan dari jauh sebelum jadwal maghrib itu dikumandangkan. Sebab kenapa? Ya, Rasul Allah berikan hati yang gembira kepada orang yang puasa ketika iftar tadi. Bagi orang yang puasa pasti biasa-biasa aja, nggak ada gembiranya, gitu. Atau bahkan ya, berbuka puasa apa adanya. Biar kata, ya Allah, ini berbuka jadwal jam 6 kurang 5 menit. Setengah 6 dilihat dapur belum ada apa-apa. Ya, lihat lagi, ya Allah, masih air putih, gitu. Lihat lagi, ya Allah, gorengan aja belum digoreng, gitu ya. Baru jam 6 kurang 5 datang, duduk. Alhamdulillah ada rezeki apa setenteng dari tetangga, misalnya ada kurma 3 biji gitu kan, ada singkong 2 biji, kemudian ada cilok ya isinya 5, yang nunggu di sini ada 10 orang. Tapi begitu iftar, biarkan makanannya sedikit karena dia adalah orang yang berpuasa. Bergembiranya itu bukan main. Kenapa kok bisa begitu? Ini janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Bisa ini farhatani. Allah memberikan kegembiraan pada hati seseorang yang melakukan puasa. Ada 2 gembira. Tadi ketika datang waktu buka puasa. Pasti beda deh. Kita orang yang puasa ikut berbuka puasa sama kita orang yang nggak buka puasa tapi ikut puasa gitu. Ya walaupun senyum gitu, gembiranya karena dapat apa namanya gratisan ya Bapak gitu kan. Itu. Tapi hatinya sudah pasti berbeda. Berbeda sekali dengan orang yang iftar karena puasa beneran. Yang lebih menggembirakan lagi, ayuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, adalah gembira ketika nanti dipertemukan oleh Allah, melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ulama menjelaskan di dalam pengertian liqa'i rabbih, yang pertama ulama menjelaskan dia akan mendapatkan kesetiap harinya di dalam hari-hari tersebut, sebab karena puasa liqa'i rabbih adalah kemurahannya Allah, adalah kasih sayangnya Allah, adalah rahmatnya Allah, adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala ketika ia masih hidup. Ulama menjelaskan lebih lanjut lagi, in farhatun inda liqa'i rabbih adalah ketika berjumpa. Setiap manusia nanti di dalam akhirat menemukan surganya dalam pintu masing-masing sesuai dengan kadar amal perbuatan baiknya masing-masing. Ada yang surga level 1, ada yang surga level 2, level 3 dan lain sebagainya. Semuanya itu kenikmatannya tergantung bagaimana perbuatan amal baik dia yang dia bawa. Ya, loh, kok di saya tuh surga saya misalnya anggurnya kok hitam. Saat lihat di Gustakin di surganya, kok anggurnya sebelahnya hitam, sebelahnya merah.
Ya, itu yang dinamakan sesuai dengan amal perbuatan. Ya, gitu. Tetapi dari level 1, level 2, level 3, level 4 dan lain sebagainya, surga-surga yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik, penduduk daripada surga, nikmat yang paling agung adalah liqa'i rabbih, adalah ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, ketika diizinkan ahlu surga tersebut menjumpai daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada kenikmatan yang ada ini lewat ketika sudah melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin, nggak usah dipikirkan dari sekarang. Bagaimana saya melihat Allah? Apalagi sambil memikirkan zatnya, apalagi sambil memikirkan wajahnya. Nggak usah dikirim, stres nanti. Ya? Boleh. Tidak boleh. Allah ada seperti apa? Allah memang keberadaannya seperti apa? Kita tidak usah cari tahu, gitu ya. Aqaidnya jangan sampai kita menyamakan Al-Khaliq sebagaimana makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah punya mata dua, hidung, lisan dan lain sebagainya. Nggak usah dibayangkan, ya. Karena mukhallafatul lil hawa, Allah itu berbeda. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khalubi bamisraini atayyabu indallahi min rihi misk. Dahsyatnya daripada bau mulutnya orang yang berpuasa, atayyabu indallah, menurut Allah adalah lebih baik daripada, lebih harum daripada rihil misk, harumnya minyak kasturi. Ulama menjelaskan di sini minyak misik ada memang merek misik. Kalau sekarang kan suka ada kita di parfum-parfum ya, merek misik. Ada yang menyebutkan di situ ada minyak kasturi, karena di dalam surga itu semerbak bau wangian yaitu terbuat dari minyak kasturi, minyak misik. Seluruh ruangan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala harum dengan minyak tersebut. Akan tetapi ketika datang daripada orang-orang yang ahli saum, orang-orang yang berpuasa, bau mulutnya itu ternyata lebih baik, lebih bagus daripada harumnya minyak kasturi. Ya, ajib. Masya Allah. Itu. Makanya gini, kesunahan di dalam menggunakan as-siwak ini sampai kepada orang yang berpuasa juga ini masih disunahkan. Akan tetapi ulama menjelaskan walaupun sunnah ini lebih baik jangan dipakai. Kenapa? Karena untuk supaya bau mulut ketika kita berpuasa tidak hilang dengan adanya kita bersiwak, gitu. Bukan masalah siwaknya yang tidak boleh ketika kita berpuasa kemudian kita bersiwak, bukan karena siwaknya yang tidak boleh, akan tetapi supaya bau mulut kita ini tidak hilang, gitu, ya. Tapi jangan pisang ya, lagi puasa bilang sama bro, ini puasa nih, anda so'im, orang so'im itu lebih harum daripada kamu punya Yasmin, daripada kamu punya Enzo, bahkan lebih harum daripada misk dan kasturi. Lihat di sini coba. Itu namanya sadis gitu ya. Masya Allah ya kan. Jangan protes juga. Ini Pak Sabar katanya puasa, tapi dekat saya kok bukan bau misik gitu kan, malah bau apaan gitu kan di sini. Ya, itu kan indallahi, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah gitu. Tapi jangan pula mentang-mentang hal itu dijadikan hujah di dalam hadis ini. Jangan habis sahur kita makan cengkis, ya, sengaja kita mau sholat subuh nggak pakai sikat
gigi, ya kan? Ini Abdul nih, masya Allah, ya kan? Ini harumnya kental. Mentang-mentang dia samunya pakai jengkis mulu nanti ya. Ya Allah. Ya, yang standar aja lah, kita standar aja. Hulu, jangan nggak boleh hulu, nggak boleh berlebih lihat. Ya, mentang-mentang bau mulutnya minyak kasturi, sebulan penuh dia nggak sikat, sikat gigi, kan kebangetan itu mah. Ya, masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di depan para sahabat bersabda begini, alaikum bil ghanimatil baridah, dapatkan olehmu atau pegangan olehmu bil ghanimah al baridah, yaitu rampasan dingin. Apa tuh rampasan dingin? Ghanimah itu harta rampasan. Ghanimati al bardiyah, ghanimah yang dingin. Maka para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah, apa rampasan dingin itu? Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu bisyita'il ghanimatul baridah. Ya. As-sawmu bisyita'i, yaitu kamu berpuasa pada musim dingin, pada musim hujan. Maka orang-orang yang berpuasa pada musim hujan, al-ghanimatul baridah, dia mendapatkan daripada perasa ghanimah, rampasan atau rampasan atau harta rampasan dingin, itu ya, rampasan dingin. Di Arab itu nunggu musim hujan itu lama tuh, ya lama. Maka kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sampai nyebutin kalau musim hujan tuh banyakin puasa gitu. Kenapa? Kamu akan mendapatkan ghanimah baridah, harta rampasan dingin, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma sapa wong ingkang puasa yauman min Ramadan, ana ing dina Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosanya ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tuh, keren banget. Dosa yang telah lalu diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akan datang juga diampuni. Tapi ada tafsir ulama menjelaskan, bukan berarti kita belum melakukan apa-apa nanti kita berbuat maksiat kita diampuni, bukan begitu. Apa? Dijauhkan langkah kehidupan kita setahun yang akan datang sampai bulan Ramadan, Allah jauhkan daripada perkara-perkara yang membuat kita membuat maksiat, gitu. Allah jaga gitu. Jadi orang-orang yang terjaga daripada maksiatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Salah satu dari pengertian ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Ulama menjelaskan dosa-dosa yang lalu diampuni, dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya. Jangan senang dulu. Orang yang meninggalkan sholat kemudian belum diqadha, wah dia bilang mata qadama min dzambik, saya sudah diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab saya berpuasa di bulan Ramadan. Ninggalin sholat itu bukan dosa kecil. Ya. Ngerti gak? Ninggalin sholat itu dosa besar. Kalau sampai kita belum diqadha, belum dibayar daripada sholat yang kita tinggalkan, ingat, satu kali meninggalkan sholat kemudian belum diqadha oleh kita, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicelupin dulu di dalam neraka 500 tahun. Satu hari di dalam neraka 1000 tahun di dunia. Satu sholat tuh. Satu sholat. Masya Allah. Kita semenjak balik sampai saat ini ada nggak sholat-sholat yang belum kita qadha? Banyak. Kalau banyak, qadha.
Ada dua cara yang gampang. Ingat nggak? Sekarang kamu umur berapa misalnya? Pak, sekarang kamu umur berapa? Saya umurnya sudah 50 tahun, Ustaz. 50 tahun, betul. Terus kamu mulai sholat sejak kapan? Baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari yang lalu. Terus yang lalu-lalu kemana? Nggak pernah sholat. Saya cuman kalau setahun tuh sholatnya 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun karena ikut apa namanya takbir di musola gitu. Jadi mau nggak mau ya sholat gitu kan. Lah, terus selama 55 tahun ngapain aja ya? Nggak sholat gitu. Ya udah kamu kotor banyak amat. Ya, apa caranya gimana? Orang yang belum mengqadha sholat wajibnya haram. Hukumnya melakukan sholat sunnah. Kalaupun dia melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuqbalan mardudatun la tuqbal. Minta doa yang sakit. Kemudian apa tadi? Caranya gimana? Ya udah ingat-ingat berapa tahun yang kemarin ditinggalin, sekarang dikotor. Aduh banyak amat gitu kan. Caranya adalah satu, setiap kita sholat zuhur 2 kali sholat. Pertamanya adaan usolli fardu dhuhri arba'a rakaati adaan lillahi ta'ala. Udah kelar, assalamualaikum warahmatullah, nggak usah pakai doa dulu, berdiri lagi, lihat lagi, usolli fardu dhuhri qadaan lillahi ta'ala. Setiap hari gitu, selama dia meninggalkan sholat yang terdahulu, berapa yang dia ingat gitu ya. Terus gitu. Yang kedua, gunakan malam-malamnya untuk mengqadha sholat. Ya, contoh misalnya orang yang istiqomah setiap malam sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir. Ketika melakukan sholat itu tapi tidak mengqadha sholat yang ditinggalkan, lebih baik buat mengqadha sholat yang ditinggalkan. Bagaimana caranya? Entah mau tidur atau habis tidur, qadha sholat. Berapa rakaat? 17 rakaat. 17 rakaat diqadha dalam satu malam, setiap malam. Niatnya gimana? Usolli qadaan sholat 17 rakaat. Enggak, bukan begitu. Enggak langsung 17 rakaat. Akan tetapi 17 rakaat itu artinya 5 waktu di sekaligus. Ya. Syariat Islam sholat yang pertama kan? Subuh apa duhur? Duhur. Duhur 4, salam, balik lagi, sholat subuh. Subuh. Asar. Habis asar salam, berdiri lagi, qadha maghrib. Habis qadha maghrib kelar, qadha isya. Qadha isya kelar, qadha subuh. Terus setiap hari begitu sampai dia meninggal. Tapi kalau sudah saya kayaknya sudah cukup ya. Udahlah saya berhenti. Ya sudah. Kalau dia sudah yakin, tapi kalau dia masih bilang udah belum. Jangan ngambil untungnya aja nanti ya. Itu. Tiba-tiba orang yang 55 tahun dia tidak sholat, baru 2 hari sholat, atau baru 7 hari 1 minggu dia mengqadha sholat, kemudian dia meninggal, maka yang 7 hari itu mencukupi untuk melunasi qadha yang 55 tahun itu kalau dia sudah meninggal baru melaksanakan qadha 7 hari. Enak banget tuh, ya kan? Kita nggak pernah sholat gitu kan, kemudian kita sadar, kita datang ke ustaz, dikasih ilmu gini loh, kamu kalau mau qadha sholat, kamu qadha di setiap malam, ya kan? Seperti apa yang tadi disebutkan, udah baru seminggu dia meninggal. Itu yang 55 tahun sudah kebayar dengan seminggu itu. Gitu kan, makanya enak tuh ya, karena sudah niat mengqadha, yang kedua tobat gitu ya. Enak kalau lagi mengqadha kemudian kita meninggal ya. Tapi yang mudah-mudahan nggak usah meninggal duluan, panjang umur tapi tetap sholat dan mengqadha, dan juga jangan ninggalin sholat ya. Itu. Fa'idata ma Ramadana
la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir. Tadi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian fa'idatam Ramadan, maka ketika ia menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, la yuktabu alaihi, tidak ditulis olehnya kecuali dzambun ilal haulil akhir, tidak ditulis daripada dosanya sampai 1 tahun yang akan datang. Nanti orang tersebut melakukan puasa di bulan Ramadan, satu fadilahnya diampuni dosa-dosanya yang lalu yang akan datang. Kemudian yang kedua, tidak ditulis daripada dosa-dosanya orang tersebut dalam 1 giliran tahun. Setahun itu dosa-dosanya yang tidak ditulis. Tapi catatannya, dosa kecil meninggalkan sholat adalah dosa besar. Bahkan di dalam kitab Safinatun Najah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu sama dengan orang yang murtad. Satu sejajar dengan orang yang zinal mukson, gitu ya, masya Allah. Kemudian, ba'in mata qabla Ramadan, ba'in mata qabla Ramadan akhir, ja'a yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Kalau seandainya kan tadi dia bawa puasa tuh, ya kan? Kemudian dalam 1 tahun itu dosa-dosanya nggak tulis. Tapi sebelum datang Ramadan yang akan datang, orang tersebut sudah meninggal. Ya. Orang tersebut meninggal sebelum Ramadan yang akan datang, maka yaumal qiyamati, akan datang orang tersebut pada hari kiamat, walaisa alaihi dzambun. Aduh ya Allah, enak banget. Orang tersebut tidak akan ada catatan daripada dosa-dosanya. Keren banget. Ya. Kemarin kita sudah menyempurnakan tuh puasa bulan Ramadan. Dapat mata qadama min dabihi wa mata akhir kan? Kemudian dapat juga tulisan di dalam buku nggak ada dosa-dosa yang dia malaikat tulis. Kemudian sudah mulai Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian apa lagi? Sofar, Rojab. Sudah mau Rojab, sudah mau puasa Rojab. Dia koin meninggal, ya. Maka apa? Ja'a yaumal qiyamati walaisa alaihi dzambun. Datang pada hari kiamat orang tersebut walaisa alaihi dzambun. Dia tidak datang, tidak membawa dosa. Dia bersih daripada dosa. Enak banget ya. Bentar lagi kita puasa ya. Jangan alasan Insya Allah. Kalaupun hari ini, besok kita nggak nemuin Ramadan, itu kalau kita kemarin sudah menyempurnakan bulan Ramadan dengan hati yang lapang, senang dengan kehadiran bulan Ramadan, maka dapat nih fadail ini. Yes. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lam adina Allah ta'ala dis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma Ramadan bil jannah. Saya kalau membaca hadis ini ingat bentar lagi ada jamburan. Ini bahasnya menjadikan dengan bermacam ya. Bentar lagi ada jamburan gitu. Tapi ada nggak tuh jamburan ini? Seandainya Allah mengizinkan lis samawati wal ardi, kepada langit dan bumi, antatakallama, langit dan bumi ini ngomong apa? Laqolata, mereka berdua ngomong busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Kabar gembira tuh buat kamu orang-orang yang berbuka puasa, buat kamu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Liman shoma Ramadan adalah bil jannah. Surga nih buat kamu nih. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi ngomong kepada orang yang lagi puasa, dia bakal ngomong begini, Tong, kamu tuh puasa nih bulan Ramadan, ya, ada kabar gembira saya dapat dari Allah, saya dapat dari para malaikat. Apa kabar gembiranya buat kamu? Jannah, surga buat kamu. Ajib banget tuh. Langit sama bumi mau ngomong gitu, ya. Coba kalau kita didengerin, ya, otomatis ketika itu kita juga langsung ya, tapi begitu.
Seandainya Allah izinkan aja untuk ngomong, dia bakal ngomong begitu untuk berdua. Jannah, surga buat kamu. Ya, Insya Allah. Satu hadis lagi. Tanggung. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu jannatun minan nari ka jannati ahadikum minal qital. Yang namanya puasa itu adalah tameng daripada api neraka. Tameng tahu ya? Dijelaskan kajun nanti ahadikum, seperti halnya tameng kamu ketika kamu perang. Kan kita suka lihat kalau film Sayyidina Umar itu kan ada tamengnya tuh. Tameng ya? Iya, yang buat di sini, buat pedang gitu kan. Nah, puasa itu adalah tameng daripada api neraka. Api neraka mau dekat kita ditaucikan gitu kan. Ya, kan gitu-gitu kalau perang gitu kan. Musuh kita mau nusuk kita bisa pakai tameng, ceng, ngalang gitu, ceng, kan? Jadi nggak kena, barang kulit kita sedikit nggak kena. Begitu juga dengan puasa, ini api neraka mungkin mau mengimbau kita, udah kita si puasa itu dari tameng, ceng, gitu ya, nggak terapa gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, asyaimu idza aftara salat alaihi malaikatu hatta yafrugu. Orang yang berpuasa, berbukanya orang yang berpuasa bukan pas puasa nih, berbukanya aja nih. Pas lagi buka tuh orang yang sedang berpuasa, malaikat langsung datang ke rumah orang tersebut. Ngapain? Sholat alaihi. Malaikat memohonkan rahmat dan ampunan kepada orang yang lagi buka. Yang lagi buka aja, malaikat itu datang gitu sengaja. Masya Allah ya, lagi buka, malaikat itu langsung datang. Mana nih orang-orang yang lagi buka? Langsung mereka berdoa kepada Allah. Sholat alaihi malaikatu hatta yafrugu. Sampai kepada orang tersebut sendal lagi. Karena saking kenyangnya. Udah kelar tuh Tom. Nah malaikat baru tuh kelar tuh. Kayaknya kita kalau buka lama-lamain. Selain kita kenyang, malaikat nggak habis-habisnya kita mohonkan ampun dan rahmat untuk kita. Lama-lamain kalau buka puasa, jangan cuma seruput udah kelarin gitu kan. Baca Quran habis gitu bagus juga sih ya. Baca Quran tuh ada doa lain. Tapi nggak baca Quran, cuman kita lagi makan sempeleo juga itu. Nah, para malaikat sholat alaihi, ya, memohonkan ampun dan rahmat untuk orang yang sedang berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di kulli syai'in zakatun. Setiap perkara, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Ya, apapun. Benda, harta, mal itu ada zakatnya. Sampai bahkan jasad kita ada zakatnya. Apa? Wa zakatul jasadi as-shaum. Ini ibaratkan kita ini punya Allah. Ini juga perlu dizakatin. Bayar pajak sama Allah. Bayar pajak sama Allah. Apa pajaknya? Zakatnya apa? Shaum. Zakat badan kita shaum. Kata zakat barang yang kita ada punya adalah zakat mal. Atau zakat fitrah. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumu sha'imu ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'ahu mustajabun wa dambuhu maghfurun. Yang terakhir ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan tidurnya? Yaitu menjelang sholat zuhur. Ya, menjelang sholat zuhur itu tidur. Supaya apa? Malamnya kuat, siangnya kuat puasa, malamnya bisa sahur. Terjaga kita punya mata. Kemudian wasum tuhu tasbih. Kalau dia sudah lemes banget, Gus Dakin datang ke sini. Aku Gus Dakin anak so'im, maaf lagi apa namanya lagi so'im puasa, diam ya, udah jangan ngobrol-ngobrol ada lemes gitu, dia lemes. Kata Gus Dakin lemes amat nih orang pengen ngajak ngobrol mau diam baik. Nah diamnya orang lagi puasa itu tasbih ajib ya Mas Gondrong gitu. Kalau puasa diam baik gitu,
Diem aja itu tapi daripada ngomong nanti malah ciloko ya kan. Diem baik udah. Mas Gondrong mau kemana? Afu, anak soim. Anak soim. Saya lagi puasa diam. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu sih? Lagi puasa diem baik. Wasum tuh soim. Tasbih. Orang yang diem ketika berpuasa diemnya aja tasbih. Wa amaluhu mudha'af. Nah, kalau dia nggak diam, dia mau berbuat baik, membuat amal baik, mudha'af, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kullu hasanatin asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan Allah balas 10. Kalau lagi puasa 100 sampai kepada yudha'ifu liman yasha. Sampai berlipat-lipat terserah Allah apa maunya. Gitu ya, Masya Allah. Wa du'a'uhu mustajabun. Orang yang berpuasa itu doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya diampuni semuanya. Ya, Masya Allah. Bentar lagi kita puasa, jangan sampai kita loyo sama puasa. Kalau kita sudah dengar hadis ini, kita akan bilang begini, ya Allah, jadikanlah seluruh daripada bulan-bulan ini dijadikan menjadi bulan Ramadan. Ya, asik, Masya Allah. Baik, itu aja yang sama kita baca dan kita dengarkan, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang buat bekal kita. Lebih baik lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita doakan saudara-saudara kita, anak famili kita, anak, istri, cucu, semuanya terkasih kita, orang-orang yang kita kasihi, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya kita. Bila khusus buat Bapak Mardiono bin Sumarti, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim,